Al-Malika bukanlah pelacur biasa. Ia adalah seorang kortesan kelas atas yang kecantikannya diibaratkan sebagai permata paling langka di negeri itu. Rumahnya megah dan ranjangnya diposisikan menghadap pintu terbuka, seolah-olah mengundang setiap pandangan dan menggoda setiap hati yang melintas. Ia menetapkan tarif yang fantastis, konon mencapai 100 dinar emas. Sebuah jumlah yang hanya mampu dibayar oleh para hartawan atau mereka yang rela mengorbankan segalanya. Kisah Al-Malika ini dicatat oleh ulama besar, Ibnu Qudamah dalam karyanya yang monumental, Kitab At-Tawabin atau Kitab Orang-orang yang Bertaubat. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa kisah Al-Malika adalah sebuah narasi tauladan tentang betapa dalam jurang dosa sekalipun, cahaya hidayah tetap dapat menembus. Ia hidup di puncak popularitas dosa, namun di balik tabir kemewahannya ada kekosongan yang tak terisi. Ribuan pria telah tergoda dan menyerahkan harta mereka demi semalam bersamanya. Tak ada yang bisa menahan pesonanya. Namun, di antara semua pria itu, satu sosok yang paling tidak terduga justru ditakdirkan menjadi kunci perubahan hidupnya. Seorang pemuda ahli ibadah atau yang kita sebut sebagai seorang abid. Pemuda ini hidup dalam kesolehan, jauh dari hiruk-pikuk duniawi. Suatu hari, sang abid melintas di depan rumah Al-Malika. Pandangannya tidak sengaja terpaku dan seketika godaan itu menusuk hatinya. Hawa nafsu yang selama ini ia kendalikan kini bergejolak hebat. Ia berdoa, memohon perlindungan, namun godaan itu terlalu kuat. Inilah yang membuat kisah ini begitu dramatis. Bahkan seorang ahli ibadah pun bisa terperosok dalam jerat nafsu yang menyesatkan. Dalam kehancuran moral, ia mulai mengumpulkan harta. Berbulan-bulan ia bekerja keras, menjual semua yang ia miliki demi 100 dinar untuk sekali dosa. Al-Malika tanpa sadar sedang menuntit tamunya yang paling penting. Tamu yang akan menjadi titik balik abadi dalam kehidupannya yang kelam. Setelah berbulan-bulan perjuangan melawan diri sendiri dan hawa nafsu, sang abid akhirnya berhasil mengumpulkan 100 dinar. Dengan perasaan campur aduk antara kemenangan nafsu dan kekalahan iman, ia tiba di ambang pintu rumah Al-Malika dan menyerahkan bayaran mahal itu. Ia diizinkan masuk ke dalam kamar mewah yang menjadi saksi bisu ribuan dosa. Disinilah momen penentu itu terjadi. Saat sang abid berada di samping Al-Malika, siap untuk menuntaskan hasrat yang telah lama membara, tiba-tiba sebuah kesadaran menghantamnya. Bukan karena Al-Malika, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba menyergap hatinya. Ia teringat akan janji-janji Allah, akan hari perhitungan, dan akan neraka yang telah menanti orang-orang yang berbuat maksiat. Ia teringat akan semua ibadahnya, semua amal solehnya yang kini terancam lebur hanya karena satu malam penuh dosa ini. Dalam kisah aslinya, sang abid tiba-tiba gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya menggigil seperti disengat listrik. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak bisa bergerak. Rasa takut kepada Allah SWT telah melumpuhkan nafsu birahinya. Dengan suara tercekat, ia bergumam, "Sungguh, Allah melihat perbuatan ini dan amal-amal solehku akan lebur karenanya." Kalimat itu bukan ditujukan kepada Al-Malika, tetapi merupakan jeritan batinnya sendiri. Melihat reaksi yang sangat aneh dari tamunya ini, reaksi yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya, Al-Malika menjadi keheranan. Ia bertanya, "Wahai pemuda, apa yang terjadi padamu? Bukankah engkau telah membayar mahal untuk ini?" Sang abid yang kini sudah berada di puncak penyesalan hanya bisa menjawab, "Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Ambillah uang ini, biarlah ia menjadi milikmu." Ia hanya ingin lari dari tempat itu, lari dari dosa dan kembali kepada Tuhannya. Inilah momen epik taubat sang abid. Namun, keajaiban itu berhenti di situ. Reaksi murni yang didasari rasa takut ilahi itu justru menancapkan benih keimanan di hati Al-Malika. Sebuah benih yang selama ini tertutup tebal oleh lumpur dosa dan kemewahan yang fana. Ia berpikir,
Orang ini yang belum pernah berbuat dosa seperti ini bisa takut sedemikian rupa kepada Tuhannya. Bagaimana denganku yang setiap hari hidup dalam dosa? Detik itulah titik balik bagi ratu kemaksiatan tersebut dimulai. Peristiwa di kamar mewah itu telah membakar hati Al-Malika. Taubatnya sang abid telah memicu taubatnya sendiri. Al-Malika seketika sadar bahwa semua harta dan kecantikan yang ia miliki tidak ada artinya di hadapan rasa takut kepada Allah. Ia menutup pintu rumahnya. Ia meninggalkan seluruh profesinya, menanggalkan perhiasan dan pakaian mewahnya, dan memulai pencarian yang paling penting dalam hidupnya. Wanita yang dulunya dipuja dan diincar, kini berubah menjadi seorang pencari hidayah. Al-Malika memutuskan bahwa satu-satunya pria yang layak menjadi suaminya adalah pemuda abid yang telah menunjukkan keimanan sejati itu. Ia harus menemukannya, memohon ampunan darinya, dan menjadikan dia sebagai jalan untuk bertaubat secara sempurna. Ia mulai berkelana dari satu desa ke desa lain, menyembunyikan wajahnya di balik kain, menanyakan keberadaan pemuda ahli ibadah itu. Sementara itu, sang abid yang berhasil lari dari godaan Al-Malika dilanda rasa takut yang luar biasa. Meskipun ia berhasil menghindari dosa besar, ia merasa telah melakukan kesalahan fatal karena hampir jatuh ke dalamnya. Penyesalan dan rasa takutnya kepada Allah begitu besar, sehingga ia terus-menerus menangis dan beribadah tanpa henti, memohon ampunan. Ia tahu Al-Malika mencarinya, dan ia memilih bersembunyi. Kisah menjadi dramatis. Sang abid yang ketakutan terus berdoa dan beribadah hingga suatu hari ia jatuh pingsan di mihrabnya dan takdir Allah menjemputnya. Ia meninggal dunia dalam keadaan taubat dan rasa takut yang mendalam kepada Tuhannya. Kematian yang mulia bagi seorang ahli ibadah. Kabar duka ini akhirnya sampai ke telinga Al-Malika. Hatinya hancur, bukan karena cintanya ditolak, tetapi karena satu-satunya pria yang ia yakini dapat membimbingnya telah tiada. Namun ia tidak menyerah. Al-Malika pergi ke pemakaman sang abid. Di sana, ia bertemu dengan saudara laki-laki dari pemuda itu, yang juga dikenal sebagai seorang yang soleh dan beriman. Di pemakaman itu, dengan air mata penyesalan dan ketulusan taubat yang membasahi wajahnya, Al-Malika menyampaikan niatnya. Ia menceritakan seluruh kisah yang terjadi dan ia memohon, "Nikahilah aku. Aku telah bertaubat dan tidak ada yang lebih kucintai di dunia ini selain keimanan yang telah ditunjukkan oleh saudaramu, dan aku yakin engkau pun memilikinya." Saudara sang abid terkejut, namun ia melihat ketulusan yang membakar di mata Al-Malika. Ia menerima pinangan itu. Maka pernikahan pun dilangsungkan. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang didasari nafsu atau harta, melainkan didasari oleh dua jiwa yang bertekad kuat untuk bertaubat dan meniti jalan keimanan yang lurus. Al-Malika yang dulunya adalah ratu maksiat, kini menjadi ratu ibadah. Ia belajar, ia berpuasa, dan ia menyibukkan dirinya dengan segala amal kebaikan, hingga taubatnya diyakini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah klimaks dari kisah luar biasa ini. Dari rahim Al-Malikah yang pernah menjadi tempat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan buah yang paling suci. Dikisahkan, setelah pernikahannya dengan saudara sang abid, Al-Malika melahirkan keturunan yang semuanya tumbuh menjadi orang-orang soleh dan bertakwa. Puncak dari anugerah Allah atas taubatnya yang sempurna adalah, di antara keturunannya yang lahir, terdapat 7 orang nabi Bani Israel. Bayangkan, seorang wanita yang di masa lalunya dikenal sebagai lambang kehinaan, diangkat derajatnya oleh Allah, hingga melahirkan 7 manusia yang paling mulia dan dipilihnya sebagai utusan. 7 nabi dari rahim seorang yang telah bertaubat. Meskipun nama-nama spesifik dari ke-7 nabi tersebut tidak disebutkan dalam sumber utama kisah ini,
Karena fokus utama kisah ini adalah pada esensi dan kekuatan taubat, pelajaran yang bisa kita ambil sungguh tak ternilai harganya. Kisah Al-Malikah mengajarkan kita bahwa pintu taubat itu selalu terbuka lebar, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita kembali kepada Allah dengan penyesalan yang tulus. Taubat nasuha. Al-Malikah, si ratu kemaksiatan, diubah menjadi ibu para nabi. Sebuah bukti nyata bahwa Allah Maha Pengampun, Ghafur, dan Maha Penerima Taubat, Tawwab. Ia tidak melihat siapa kita di masa lalu, tetapi melihat siapa kita yang ingin kita perjuangkan di masa depan. Inilah akhir dari kisah Al-Malikah. Jika kisah ini telah menginspirasi Anda, berikan like pada video ini dan bagikan kepada orang-orang terkasih. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam yang menakjubkan selanjutnya.